Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala amri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wa ba'du. Pelajaran kita siang ini adalah tafsir Juz Amma. Kita masih berada di tafsir surat Kautsar, yaitu ayat yang ketiga. Firman Allah Azza wa Jalla, itu firman Allah, inna syani'aka huwa al-abtar. Sesungguhnya yang membenci engkau dialah orang yang merugi. Sudah panjang pembahasan masalah ini tentang bahayanya seorang itu membenci sunnah Nabi. Sebelum kita lanjut dari perkataan beliau Asy Shalih Fauzan, sedikit mengingatkan tentang pentingnya kita belajar tafsir. Sebagaimana kita paham bahwa derajat manusia di dunia akhirat itu tergantung dari keimanannya. Bahkan iman itu merupakan pokok dari Islam, merupakan dasar dari Islam seseorang. Bahkan berbedanya suatu amalan itu dari di banyaknya bahwa iman itu bermanfaat dan tidak di rendahnya derajat seseorang. Islamnya itu tidak menjadi penentunya, sebagaimana orang-orang munafikun pada masa Rasul itu mereka menjalankan agama Islam, tapi mereka apa yang diamalkan oleh munafikun dari Islam tidak bermanfaat, disebabkan karena iman yang jadi masalah hatinya yang tidak ada. Iman itu bertingkat. Di pembeda antara Umar ibn Khattab dan Bakar pun tadi di syariatnya dari imannya sama. Salatnya ya 5 waktu, rakaatnya ya sama antara Umar dan Abu Bakar As-Siddiq. Tapi kemuliaannya itu Abu Bakar As-Siddiq tidak terlampaui oleh Umar ibn Khattab. Demikian juga sampai sekarang pun misalnya seorang salat satu shaf yang secara zahir salatnya itu sama, sebagian juga dibimbingkan oleh Rasulullah SAW. Secara zahir tidak ada penyimpangan sempurna, tapi itu zahir. Bagaimana nilainya, bagaimana pahalanya, itu bisa terjadi perbedaan yang jauh antara langit dan bumi, tergantung apa?
keimanannya. Dari itu maka bimbingan Allah dan Rasulnya agar setiap muslim itu selalu membina imannya, menguatkan, memupuknya. Dengan apa? Dengan mempelajari Al-Quran. Karena kita pelajari pelajaran sebagaimana Allah firmankan, wa idza tuliyat ayatuhu zadatuhum imana. Apabila dibacakan ayat Allah, imannya bertambah. Kita sedang membahas surat Al-Kautsar ayat 3, maka bahasan ini adalah supaya iman kita bertambah setelah mempelajari. Karena kemungkinannya juga kedua, bisa setelah mempelajari itu bisa bertambah iman dan bisa jadi tidak bertambah kurang. Dengan ayat itu laku. Hujatun laka itu menjadi dasar itu bisa menjadi dasar amal kita kalau kita paham petunjuk yang dipelajari di ayatnya. Tapi ayat bisa jadi hujatun alaik. Hujatun alaik itu menjadi hujah bagimu. Kamu sudah paham tapi tidak mengamalkan. Itu namanya hujatun alaik dalam bahasa. Makin telah kamu tapi tidak mengamalkan. Nah, sehingga Imam Ibnu Qayyim rahimahullah sambil didaburi, dipahami maknanya itu lebih baik daripada maka tidak ada jalan bagi kita selain daripada upaya iman itu meningkat tambah, yaitu dengan baca Al-Quran satu, kedua dengan amalan-amalan saleh, kata lain, ketiga dengan yang dicontohkan oleh Rasulullah, dengan banyak berdoa kepada Allah agar hatinya bertambah, iman bertambah. Iman zakat itu artinya berkembang, bukan di satu keadaan tapi tambah baik, itu namanya zakat. Itu oleh Allah Subhanahu wa taala dikatakan qad aflaha, sungguh berbahagia orang zakah. Zakah artinya berkembang, supaya iman ini bertambah, berkembang, tumbuh, membesar, menguat. Tadi disiram. Dengan apa nyiramnya? Kalau hati, kalau tanaman dengan air, kalau hati dengan Al-Quran. Karena Al-Quran ini makanan hati. Tapi tanaman itu tidak bisa berkembang kalau banyak penyakitnya, ada werengnya misalnya. Supaya tanaman itu berkembang bukan cukup kemudian disiram saja, tapi harus disiapkan obat-obat pestisida untuk menghilangkan penyakit-penyakitnya. Demikian juga hati, penyakitnya itu banyak. Walaupun disimpulkan menjadi dua, yaitu apa? Syahwat dan syubhat. Nah, maka tidak bisa berkembang, tidak sampai kepada tadi, kata Allah, qad aflaha, sungguh berbahagia. Kalau belum zakah itu berkembang baik, dan tanaman pun tidak bisa berkembang baik kalau cuma disiram, penyakitnya dibiarkan. Demikian juga hati tidak bisa berkembang kalau cuma ngaji, taklim, kemudian tidak berusaha untuk menghilangkan penyakit-penyakitnya. Syahwat iya, syubhat iya, nah ngaji iya. Itu sama saja dengan nyirami air, nyirami tanaman, tapi penyakitnya masih dipelihara. Kata Allah, qad aflaha man zakkaha, sungguh berbahagia membersihkan
Nah, dan dikembangkan dengan amal baik, dengan ketakwaan. Wa qad khaba man dassaha. Demikian juga kita diajarkan doa agar minta kepada Allah agar hati ini dibersihkan, dan yang bisa membersihkan hati itu cuma Allah. Yuzaki man yasha, kata Allah di banyak ayatnya. Allah lah yang membersihkan hati itu bagi siapa yang Allah kehendaki. Sehingga kita diajarkan doa, Allahumma ati nafsi taqwaha. Ya Allah, berilah hatiku ini ketakwaannya. Jadi hati bisa bertakwa itu kalau dikaruniai oleh Allah berupa ketakwaan. Yang menjadikan hati itu menjadi takwa itu semata-mata karunia dari Allah. Manusia tidak bisa menjadikan hatinya sendiri bertakwa. Manusianya bisa berusaha dan berdoa. Maka diajari doa, Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha, dan sucikan ya Allah, bersihkan hati ini. Anta khairaman zakkaha wa waliyuha, dan seterusnya doa-doa. Demikian juga dalam doa iftitah. Rasulullah SAW mengajarkan kalau mau sebelum baca Al-Fatihah, baca apa? Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya. Ya Allah, jauhkan antara aku dengan kesalahan-kesalahanku, sebagaimana engkau menjauhkan timur dan barat. Dijauhkan dosa saya, dosa dan maksiat itu di barat atau di timur, saya di barat, tidak ketemu. Dan Allah manakini, apa artinya? Ya Allah, bersihkan. Ya, nako itu bersih. Allahumma nakini min khotoyaya kama yunaqqa thawbul abyadu min ad-danas. Sebagaimana engkau ya Allah telah sebagaimana pakaian putih dibersihkan dari kotorannya. Terus yang terakhir, Allahumma usilni min khotoyaya bil ma'i wal thalji wal barad. Tiga ini doa mohon kepada Allah, kita baca minimal 5 kali dalam sehari. Memohon kepada Allah, berdoa kepada Allah agar hati ini bersih. Karena manusia itu adalah makhluk yang berpikir, makhluk yang tidak diam. Pikirannya juga tidak bisa diam. Karena kata Rasulullah SAW, hati manusia itu yagli. Yagli itu mendidih. Yang atas ke bawah, yang bawah ke atas. Tidak bisa diam. Maka tergantung kondisi hatinya. Kalau kata Al-Imam Malik Al-Madini, beliau mengatakan, amma qulubus salihin, adapun hatinya orang saleh, yaghli bisalihat atau bitta'ah, atau yaghli ila ta'ah. Hatinya orang-orang yang saleh, dia selalu mendidik hatinya, bergerak, berpikir bagaimana menambah kebaikan, menambah ketaatan, menambah ketaatan. Itu yang selalu ada di pikirannya. Wa amma qulubul fajir, adapun hatinya orang fajir, hatinya yang jelek, juga bergerak, mendorong, membisikkan. Tapi bisikan-bisikan bagaimana menambah kejelekan-kejelekan, bagaimana menambah keburukan-keburukan. Manusia itu seperti itu. Maka memohon kepada Allah sehari 5 kali agar hati ini dibersihkan. Sampai Rasulullah mengatakan pada sahabat, bagaimana kalau di depanmu ada sungai, kemudian kalian mandi di depannya, di sungai itu 5 kali sehari. Apakah masih ada kotorannya? Nah, tidak ada. Ketika kita baca dengan hadir-hatinya, bukan hanya memohon dengan hikmah, memohon dengan kehadiran hati, dengan khusyuk, pasti Allah akan kabulkan. Hanya saja kebanyakan manusia, sholat itu hanya lisannya, bahkan tidak tahu arti yang dia baca. Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya, dan seterusnya, apa ini? Tidak tahu. Nah, jadi ini upaya kita, pelajaran tafsir ini, kalau bisa dan diupayakan setiap hari kita membaca Al-Quran,
dan dipahami maknanya dengan niat beribadah kepada Allah dan sekalian niat untuk memahami maknanya agar hati ini selalu berkembang baik. Nah, adapun kembali ke tafsir ini, surat Al-Kautsar ayat 3, yang lalu sudah dibahas bahwa suatu sunnah di kalau salah sedikit pun kalau biru saja itu biasanya itu sangat. Apalagi kita sudah sering dibahas bahwa an-najatu bin at-tamassuku bis sunnah najatun, itu kaulnya para ulama yang sudah disepakati. At-tamassuku bis sunnah najatun, berpegang kepada sunnah itu najah itu keselamatan. Di apa yang disampaikan ulama lain mengatakan al-ittisadu bis sunnah khairun min ijtihadin fil bid'ah. Sederhana amalan sedikit tapi mencocoki sunnah itu jauh lebih baik daripada kebid'ahan. Kita yang telah mengaku ahlus sunnah, maka kembali lagi, apa makna ahlus sunnah? Bukan hanya pengakuan, tapi ahlus sunnah itu orang yang benar-benar serius mempelajari sunnah, mengamalkannya dan mencintainya, membelanya, memperjuangkannya. Kemudian dikatakan ahlu sunnah apabila orang itu mengerti lawannya dari sunnah, yaitu bid'ah, syubhat, dan syahwat, dan dia selamatkan dirinya. Tidak dikatakan ahlu sunnah orang yang menjalani sunnah, tapi dia juga masih loyal kepada kebid'ahan, masih ta'awun, mau saling menolong dalam kebid'ahan. Nah, setelah ikut sana, ikut hizbi, kelompok bid'ah, itu bukan ahlu sunnah. Ahlu sunnah hanya berpegang kepada sunnah. Wa alal muslim, maka wajib bagi setiap muslim an yatafaqqada nafsahu. Wajib bagi setiap muslim itu untuk meneliti, mengoreksi, muhasabah terhadap dirinya, terhadap nafsunya, terhadap jiwanya. Nah, apakah masih ada syahwat? Apakah masih ada syubhat? Apakah perbuatan saya sudah di atas sunnah? Atau jiwa saya masih ada kecondongan pada bid'ah? Atau masih pada bid'ah? Itu wajib bagi setiap muslim untuk koreksi setiap hari. Karena sudah kita pahami bahwa bid'ah itu mengotori hati, dan itu penyakit hati. Nah, kalau kata Umar, bagaimana? Hasibu. Terus apa hasibu? Koreksilah atau introspeksilah. Qabla an tuhasabu, sebelum kalian dikoreksi. Wazinu, timbanglah kalian. Qabla an tuzanu, sebelum kalian ditimbang. Karena ditimbang sekarang, kalian menimbang dirimu saat ini ahwan, lebih ringan daripada timbangan di padang mahsyar. Nah, karena di padang mahsyar sudah tidak ada lagi amalan untuk memperbaikinya. Pintu taubat ditutup ketika matahari ditiup atau ketika matahari terbit dari barat. Nah, wa yahfadzu, dan hendaknya setiap muslim itu menjaga jiwanya, dikoreksi, tafakut, jangan dibiarkan. Karena zaman sekarang perusaknya itu jauh lebih banyak. Islam saja jadi 73. Nah, yang ori cuma 1, sementara yang yang KW 72. Semua ngaku Al-Quran dan Sunnah, semua ngaku Ahlus Sunnah wal Jamaah. Semua bawa ayat dan semua bawa hadis. Gimana? Nah, wa yahfadzu lisanahu, hendaknya setiap muslim menjaga lisannya.
Jangan aspun. Ya. Wa an yadura berjalan ma'al haq. Jiwanya dan lisannya itu berjalan di atas al-haq, di atas kebenaran. Aina madaru, kemana saja kebenaran itu bergerak. Jangan melui, jangan keluar dari jadi ayat ini kita benar-benar mengaku sunnah, memberikan sunnah, bahwa sunnah itu berkaitan erat dengan sifat kita. Wala yadurun, janganlah setiap muslim itu hawahu, bersama hawanya, apa hawanya, nafsunya. Dan kenapa ini bahaya, musuh dalam diri kita? Yang pertama, inna nafsa la'ammaratun bisu. Nah, dan manusia tadi karena selalu bergerak kayak air yang mendidih, mesti ketika tidak mengikuti al-haq, tidak mengikuti sunnah, pasti akan mengikuti hawa nafsunya. Qadayal mar'ati, contoh orang yang membenci sunnah tentang wanita. Lamma kana al-islamu qad wada'a, Islam menetapkan suatu keputusan, suatu aturan syariat, dawabitun, dengan syariat yang jelas, yang pasti, lil mar'ati, bagaimana seorang wanita itu tukhalifu ma alaihi al-mar'atu fi umamil kufri wal ibahiyah. Contoh orang yang membenci sunnah adalah ucapan mereka terhadap syariat pada wanita. Ketika wanita-wanita muslimah itu berpenampilan, berperilaku yang perilakunya dan penampilannya itu menyelisihi wanita-wanita kafir. Umamil kafir, umamil kufri, umat-umat kafir, orang-orang barat. Dan orang-orang sebablah ya. Sara katsirun mimman yad'una al-Islam. Maka banyak orang yang mengaku Islam yaqulul ahkam syar'iyyah. Banyak orang-orang yang mengaku Islam membenci hukum-hukum syar'i. Al-muta'alliqatu bil mar'ati, hukum-hukum syar'i yang berkaitan dengan banyak benci hukum-hukum Islam, benci kami yang berhubungan dengan wanita. Wa min dzalika di antaranya munadathum bil musawati, mereka menyerukan, munafikun ini mereka menyerukan, yaitu dengan seruan-seruan musawah. Musawah ini kesamaan gender, kesamaan posisi, kesamaan al-mar'atu bil rajuli, mereka menyerukan adanya kesamaan laki-laki dan perempuan. Ini seruan-seruan para munafikun, bukan orang-orang ahlus sunnah. Ahlus sunnah tidak akan melakukan seperti ini, karena ahlus sunnah perbuatannya kiranya di bawah bimbingan sunnah. Fil mirasi, baik itu dalam masalah waris, dulu ada Menteri Agama lah, yang sudah mantan sekarang ya, menyerukan adanya penyamaan waris laki-laki dan perempuan.
Nah, wal amal dan perbuatannya. Di laki-laki dijadikan satu dengan wanita, wanita dijadikan satu dengan perempuannya, dengan perempuan di suatu perbuatan, satu pekerjaan. Nah, baik itu di pabrik-pabrik, di perusahaan-perusahaan, di kantor-kantor, sekolah-sekolah, instansi, swasta dan pemerintah. Nah, fima min khaisir itu laki-laki naik lagi, masa wanita naik tidak apa-apa, memangnya dan tidak apa-apa, itu kekhususan ya. Wala itu yakuna bainar rati wa ratif abadan. Dikatakan oleh munafikun ini, yaitu mereka menginginkan adanya perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Nah, kami harus tahu bahwa wanita itu punya kekhususan yang memang oleh Allah dan Rasulnya dikhususkan. Li'annal ghurba, karena orang asing, orang barat, orang barat, yang notabene orang kafir, sawau ma'arjali, menyamak laki-laki dan perempuan itu mereka sama. Qaddamun nisa, atau bahkan orang-orang barat itu mendahulukan wanita ala rijali, di atas laki-laki. Ini terbalik ya. Allah mengatakan apa? Ar-rijalu qawwamun 'alan nisa. Laki-laki itu yang memimpin wanita, yang mengatur dan mengendalikan wanita. Itu ar-rijal. Bukan terbalik. Yang ngatur rumah tangganya malah wanitanya. Laki-laki tinggal bajunya. Fahum yuriduna an yalhaku, mereka menginginkan agar orang-orang negara-negara Islam, muslimin dan muslimah itu menyamai orang barat. Agar muslimin, orang negara-negara Islam itu seperti orang barat. Nah, yang notabene orang barat itu orang negara-negara kafir. Wala yuriduna an yatamayyazun nisa. Mereka tidak menginginkan adanya perbedaan anir rijali, antara laki-laki, fima yahtassun nisa. Mereka tidak menginginkan dibedakan antara laki-laki dan perempuan. Kadang laki-lakinya mengambil perbuatan perempuan dan perempuannya mengambil perbuatannya laki-laki. Makanya banyak hadis yang Rasulullah melaknati laki-laki yang menyerupai perempuan atau perempuan menyerupai laki-laki, baik penampilannya maupun akhlaknya. Tomboy misalnya. Apa itu tomboy? Wanita niru laki-laki, tingkahnya, pakaiannya juga. Wala yuriduna an yakuna mirasaha nisfu mirasir rijal. Mereka tidak menginginkan harta warisnya perempuan separuh dari harta warisnya laki-laki. Nah, wala yuriduna an takuna diyataha nisfu diyatir rajuli. Demikian juga diatnya. Diat apa diat? Tebusan ya. Tebusannya laki-laki wanita separuh dari laki-laki. Mereka tidak mau. La yardauna, mereka tidak ridha an yakuna syahadatuha ala nisfi min syahadatir rajul. Persaksian wanita separuh dari laki-laki. Sehingga
satu saksi wanita itu sudah bisa diterima. Dalam KUHP gimana? Gitu. Seorang saksi wanita diterima apa enggak? Enggak. Saya bukan bicara yang nas ya, tapi bicara KUHP itu. Saksinya ada, tapi wanita satu. Itu diterima apa enggak? Nah, itu loh, diterima. Diterima. Nah, itu kan nanti kena ini. Nah. La yarduna an takuna syahadataha, tidak ridho kalau persaksian mereka separuh dari persaksian laki-laki. Kama jaa bihi asyar'u, sebagaimana telah diterangkan oleh syariat al-mutahharu, syariat yang suci ini. Wallahu, dan Allah khalaqal mar'ati war rajuli, sementara Allah lah yang menciptakan laki-laki dan wanita itu. Wa huwa a'lamu subhanahu wa ta'ala bima yaliku birrajuli wal mar'ati. Dan Allah itu maha tahu tentang apa yang pantas bagi laki-laki dan pantas bagi perempuan. Bahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dikatakan pada wanita, wa qurna fi buyutikunna wa la tabarrujna tabarrujal jahiliyah. Jangan kalian macak seperti orang-orang jahiliyah. Macak, berhias, kemudian keluar rumah untuk pamer diri, itu jahiliyah. Bukan berarti wanita tidak boleh macak, silakan semacak-macaknya, tapi untuk suaminya baru dapat pahala, supaya suaminya senang, cinta. Tapi kalau macak sejadi-jadinya masa, kemudian macak, setelah itu suaminya cuma suruh nganter ke kantornya, nah, ke tempat kerjanya. Yang menikmati macaknya siapa itu? Terus suaminya kok tega-teganya, dilala kok tega-teganya nganter istrinya, putrinya. Hati-hati, Rasulullah SAW bersabda, la yadkhulul jannata dayyusun. Tidak akan masuk surga laki-laki yang tidak punya cemburu pada istrinya maupun anak-anak perempuannya. Anak putrinya dijemput laki-laki, nggak tanya, nggak apa. Padahal dia lihat, bapaknya lihat. Nah, ibunya tahu. Kadang berapa hari nggak pulang, ya nggak ngurus. Bahaya itu. Rasulullah SAW bersabda, ar-rajulu kullukum ra'in. Masing-masing kalian pemimpin. Wa mas'ulun an ra'iyatihi. Akan ditanya atas kepemimpinannya. Nah, itu tadi kan masuk dayus. Kalau anak perempuannya goncengan sama laki-laki. Nah, ini juga buah daripada tadi kebebasan persamaan gender tadi, menyamakan. Dan itu banyak, kalau yang bicara itu orang kafir, memang itu visi mereka, misi mereka merusak muslimin sebagaimana mereka hancur dan rusak. Tapi yang sangat disayangkan di sini yang dibahas oleh Syekh, orang yang mengaku Islam. Orang yang mengaku Islam kok bisa menjadi corong-corongnya, misi-misinya kafir. Maka bagi bapak-bapak, hati-hati dijaga istri dan anak-anaknya. Nah, sekarang karena ingin sukses keduanya, suaminya sukses, istrinya sukses, suaminya kerja, istrinya kerja. Ada yang antara kota, yang satu di Jawa Timur, satunya di Jakarta, istrinya di Jakarta, ketemunya 2 bulan sekali, sebulan sekali. Nah, di sana dengan siapa istrinya? Setiap hari macak tadi, berhias untuk orang laki-laki lain. Suami nggak tahu. Nah, uangnya banyak ya, buat apa uang banyak misalnya. Tapi kalau istrinya salihah, fitrahnya masih bagus. Fitrahnya bagus itu bagaimana? Allah mengatakan wa qurna fi buyutikun.
Aku jadikan wanita itu senang di dalam rumah. Korn itu artinya qurrata aini. Qurrata aini itu artinya apa? Qurratul uyun. Sering kita dengar ini kata-kata ini. Apa? Pak. Qurratul uyun. Penyejuk hati, ya. Sebenarnya diartikan penyejuk hati. Artinya fitrahnya wanita itu senang, sejuk, tenang jiwanya di dalam rumah. Mas, ayo keluar, ayo ke sana sini, sebentar minta antar sana, sebentar minta antar sini. Gak kerasan di rumah. Kalau ada wanita gak kerasan di rumah, ini perlu di servis fitrahnya. Bagaimana tadi Allah mengatakan qad aflaha man zakkaha. Sungguh berbahagia orang yang membersihkan jiwanya, dikembalikan kepada asalnya, dikembalikan kepada fitrahnya. Apa bisa? Bisa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Al-Qur'anu shifaun. Al-Quran itu apa? Obat lima fis sudur terhadap penyakit hati. Apa penyakit hati? Bagi kita, contoh wanita tadi, gak kerasan di rumah. Tapi kalau istrinya sudah kerasan di rumahnya, Masya Allah, suaminya pulang kerja capek, seterusnya ketemu istri, itu capeknya hilang. Ya, walaupun keringetan nggak apa-apa. Lihat istrinya sudah bersih, walaupun dirinya masih banyak keringatnya, lihat istri bagus, senyum. Kemudian itu sudah kenikmatan yang katanya itu almaratus salihah itu mataul apa? Wa khairu mata'iha, sebaik-baik kesenangan dunia itu wanita salihah. Bukan uangnya, tapi wanitanya tadi, istrinya tadi. Nah, yang salihah, kalau istrinya salihah, suaminya dapat uang, nggak dapat uang, dia nggak ngurus. Dapat berapa, Mas? Nggak gitu-gitu namanya wanita, namanya istri salihah. Nah, tapi dengan itu bandingkan misalnya karena istrinya sudah biasa keluar, suaminya pulang, nggak ada istri. Nah, kemana? Masih di kantor, masih kerja. Sampai ada hadis, tanda hari kiamat itu wanitanya, istrinya ikut ke pasar, ikut kerja di pasar. Nah, sekarang di pasar itu berapa persen wanitanya? Kemana suaminya? Kemana suaminya? Nah, mana lakinya? Sang katanya laki-laki itu mana? Ya makanya harus laki dulu. Laki itu berjenggot. Kayak. Nah, melihara jenggot aja nggak berani dicabuti sama istrinya, dibiarkan. Nah, sehingga kata Syekh Utsaimin, ya itu tinggal bajunya aja, laki. Nah, gitu kok masih senang kalau anaknya sekolah. Kalau dipondokkan Ustadz nanti kasihan anak saya tidak bisa maju. Ya maju tadi itu yang maju. Gak kerasan di rumah. Dan sudah keluar pegang HP. Namanya HP ya sekarang menjadi perusak utama. Perusak apa? Perusak apa? Perusak hati. Perusak hati utama sekarang itu tidak harus keluar. Di dalam kamarnya yang paling dalam bisa rusak. Karena penyakitnya ada di tangannya. Menaruh, meninggalkan HP-nya itu sudah tidak bisa. Kenapa tidak bisa? Karena hatinya. Tapi kalau hatinya bagus, tidak masalah HP. Malah menambah manfaatnya. Nah, wa min dzalikal hamlatus syani'ah 'alal hijabi wat tandid. Demikian juga banyak laki-laki yang mengaku muslim membenci pakaian wanita yang oleh Allah Subhanahu wa taala disuruh wanita mukminah itu berhijab. Berhijab itu menutupi dirinya kalau keluar. Kalau di rumah enggak apa-apa, enggak berhijab. Berhijab ini kalau keluar. Namanya berhijab tidak kelihatan badannya.
sebisa-bisanya ditutup. Yang paling sempurna kelihatan satu matanya. Kelihatan dua mata, tidak apa-apa. Cuma yang paling sempurna satu mata. Nah. Tapi yang demikian malah dianggap itu apa? Kita laki-laki kalau sudah sedikit kenal sunnah itu sangat adem. Hatinya itu tenang, hatinya itu senang ketika melihat istrinya itu bercadar. Karena kalau sudah bercadar, gangguan dari luar itu sangat minim. Itu janji dari Allah. Allah akan menjaganya. Jadi suaminya tidak khawatir. Tidak khawatir diganggu, digoda orang. Nah, karena dijaga, itu penjagaan dari Allah Azza wa Jalla. Wa in istata'u tad'ifaha lam ya'alu juhdan. Kalau bisa mereka akan berusaha agar para wanita itu tidak pakai hijab, tidak bercadar. Walamma lam yastati'u dzalika rahau wa yu'awwaluna wa yufassiruna ala ghairi tafsiriha. Kemudian mereka palingkan, kalau nggak bisa menghilangkan cadar sama sekali, itu diminimalisir, penting hubungan. Nah, di ayat-ayat hijab ini mereka tafsirkan dengan tafsir selain tafsirnya. Wa ala ghairi muradillahi wa rasulihi, dia tafsirkan dengan tafsir selain yang dimaukan oleh Allah dan Rasulnya. Alaisa hadza, bukankah ini perbuatan ini ya, memerangi orang bercadar atau menafsirkan dengan tafsir bukan yang dimaukan oleh Allah dan Rasulnya. Kata beliau, alaisa hadza min karahati, termasuk benci. Perbuatan ini merupakan perbuatan yang menunjukkan kebencian. Ma'anzalallah, apa yang Allah turunkan ala rasulihi, pada rasulnya. Yang nyuruh berhijab itu siapa? Allah. Nah, wa hadhihi minal umuri allati tahaddathat til'an fil mujtama'. Inilah perkara-perkara ini yang sekarang terjadi di masyarakat. Fil mujtama', di masyarakat. Wa zaharat, dan ucapan-ucapan ini nampak jelas fi maqalatihim, dalam perkataan mereka. Atau kalau diartikan maqalah ini ya makalah-makalah mereka. Nah, wa mujadilatihim, dan perdebatan-perdebatan mereka. Wa muharatihim, dan seminar-seminar mereka. La yuriduna an yufarriqu baina ma farraqallah. Mereka tidak menginginkan membedakan. Mereka inginnya menyatukan. Mereka inginnya menyamakan perkara-perkara yang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dibedakan. Nah, wallahu ta'ala farraqa bainal mu'minina wal kuffar. Sementara Allah Subhanahu wa ta'ala membedakan antara orang kafir dan orang mukmin. Wa farraqal mu'minina wal yahud. Allah bedakan antara orang beriman dan orang Yahudi. Wan nasara, dan orang Nasara. Tapi kata Rasulullah SAW, pasti umatku itu akan mengikuti umat Yahudi dan Nasara. Yang diikuti apanya? Amalannya, perbuatannya, ibadahnya. Orang Nasara merayakan ulang tahun kelahirannya. Hari apa itu? Kelahiran nabinya. Kelahiran Nabi Isa. Mereka bilang hari Natal. Diikuti oleh muslimin. Mereka bilang apa? Maulid. Maulid itu apa? Sama dengan Natal, itu sama. Orang Nasara merayakan hari kenaikan Isa Al-Masih. Muslimin tidak mau ketinggalan. Mereka bikin acara apa? Isra Mi'raj. Nah, orang Nasara beribadah kepada Allah. Orang Nasara beribadah dengan tepuk-tepuk,
Muslimin tidak mau ketinggalan tepuk-tepuk di dalam beribadah kepada Allah. Pakai rebana, pakai terbang, dan seterusnya. Tidak mau ketinggalan. Sampai kata Al-Imam Ibnu Uyainah rahimahullah, man fasada'an ulama'ina fafihi sabahun minal yahud. Kalau ulamanya yang rusak itu kayak Yahudi. Sudah ngerti tapi dilanggar. Waman fasada'an ubadina, kalau umatnya yang rusak fafihi sababun minan nasoro. Kalau umatnya yang rusak itu kayak Nasoro, beribadah tanpa ada dalil. Nah, mana dalilnya Maulud, mana dalilnya Isra Mi'raj, mana dalilnya Nuzulul Quran dan seterusnya. Tidak ada, tapi mereka asik saja menjalani, malah lebih diagungkan, lebih diutamakan daripada sunnah-sunnah Nabi. Wahum yaqulun la farqa bainal mu'min wal yahudi wan nasara kulluhum mu'minun. Mereka orang Yahudi dan orang munafikun mengatakan, maka tidak ada perbedaan antara Yahudi dan Nasara, mereka semuanya mukminin. Sepertinya penyakit ini yang sekarang menimpa Islam Nusantara, apa ya? Sukanya biasanya ngomong saudara kita dari Yahudi, saudara kita dari Nasoro. Itu saudara apa? Nasoro. Nasoro itu saudara? Bukan itu. Bahkan kalau baca ayat, mereka itu musuh. Musuh Allah, musuh Rasul, musuh mukminin, Yahudi dan Nasoro. Tapi lihat muslimin, bahkan khotib-khotib sering dari saudara kita dari Nasoro. Salah. Dan itu bahaya. Karena Allah mengatakan al-muslim akhul muslim. Muslim itu bersaudara dengan muslim. Nah, wal yahudu wan nasara, orang Yahudi dan Nasara ahlu kitabin, mereka itu ahli kitab. Walahum ahkamun khasatun, mereka punya hukum-hukum secara khusus. Lakinna la yusawwuna bil mu'minin. Dan mereka itu tidak sama dengan orang-orang beriman. Wala yusawwi dinan nasara wal yahud bidinil Islam. Sama sekali tidak sama agama Nasara, agama Yahudi dan Islam. Sekarang tidak sama. Dinul Islam huwal haq wahdahu. Agama Islam itulah agama yang benar, satu-satunya di dunia. Saat ini tidak ada agama yang benar yang bisa mengantarkan kepada Allah, mengantarkan ke surga, menyelamatkan dari neraka. Tidak ada. Selain apa? Islam. Inna dina indallahi al-islamu. Agama, ajaran, amalan yang diterima Allah hanya satu, yaitu al-Islam. Waman yattabi ghairal islami dinan fala yuqbala minhu. Barang siapa memilih mencari amalan, ajaran selain Islam, maka tidak diterima. Fala yusawwi bihi dinul yahud wan nasara, maka tidak sama. Mereka bilang apa? Agama samawi. Nah, tidak boleh muslimin itu saling merasa agamanya paling benar. Nah, ini penggembosan dan ini pembodohan dari munafikun. Yang bicara seperti itu munafikun. Nah, bukan orang yang beriman. Kalau mengaku beriman, itu imannya baru sampai di lisannya. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW dalam hadis Abu Barzah al-Aslami, beliau mengatakan, ya ma'syara man amana bilisanihi wa lam yudhil imanu ala qalbihi. Coba baca tafsir hadis ini. Wahai orang yang imannya sampai baru di lisannya, belum masuk di hatinya. Nah, dibaca tafsir hadis ini, mereka munafikun. La taghtabu, jangan kalian suka
ghibah, wala tahasadu, wala tattabi'u auratal muslimin. Jangan kalian cari-cari auratnya muslimin. Yang suka ghibah, suka mencari kesalahan-kesalahan muslimin, itu orang-orang yang imannya belum sampai di hatinya, baru di lisannya. Hadis itu juga menunjukkan bahwa iman dan Islam itu beda. Islam itu sudah bisa selamat tidak batal sampai matinya. Tapi ada yang lebih mulia, ada yang lebih tinggi, yaitu mukmin. Muslim bagus, mulia, dan lebih mulia lagi siapa? Mukmin. Lebih mulia lagi apa? Muhsin. Nah, wa in kanu lahum ahkamun khassa, sekalipun Yahudi punya hukum-hukum yang khusus, yamtazuna bihi 'alal kufratil akharin, sekalipun mereka punya ajaran-ajaran khusus yang beda dengan orang kafir lainnya. Walakin laisa ma'na hadza an nusawi dinahum bidinil Islam. Jadi di sini penjelasan beliau bahwa sekalipun Yahudi punya ajaran sendiri, Nasara punya ajaran sendiri, maka itu tidak sama dengan ajaran Islam, dengan agama Islam. Faman sawwa, barang siapa yang menyamakan dinal Yahuda wan Nasara, agama Yahudi dan Nasara, bidinil Islam, dengan agama Islam, bahwa kafirun. Apa kata beliau? Kafir. Hati-hati. Nah, jangan merasa agamanya sendiri yang paling benar. Itu yang sering kita dengar. Ya, kita harus merasa, kita harus jelas, tegas. Kita harus jelas dan tegas mengatakan agama selain Islam batil, dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa hum la yuriduna an tadhkural ayati allati fil wala'i wal bara'. Mereka ini, orang-orang munafik ini tidak ingin, ini para pembenci sunnah ini, mereka tidak ingin kalau kita membaca ayat-ayat yang menjelaskan tentang wala' dan bara'. Apa wala' dan bara'? Nah, insyaallah akan dibahas pertemuan berikutnya. Mudah-mudahan menambah iman bahasan kita siang ini, menambah iman dan takwa kita kepada Allah Azza wa Jalla, menggugurkan dan menghapus dosa-dosa dalam diri kita, sehingga kita semakin hari semakin bertambah keimanan kita. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.